Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Sri Suci Wandari. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh media domat terhadap kemampuan berhitung siswa kelas 2 Minangsa. Latar belakang, pada belakangan tahun ini terdapat beberapa masalah dalam proses belajar mengajar, terutama pelajaran matematika. Siswa banyak mengeluh pada pembelajaran ini karena matematika identik dengan berhitung, menjumlah, kurang, kali, dan bagi. Melihat soalnya saja mereka sudah bosan dan malas apalagi mengerjakan tugasnya karena terdapat banyak angka dalam pembelajaran matematika. Karena permasalahan ini, kemampuan siswa juga berkurang sehingga guru diharuskan untuk berpikir lebih jernih. Permasalahan yang sering terjadi, rendahnya respon siswa terhadap pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang belum optimal, rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Rumusan masalah, apakah media domat sangat berpengaruh pada kemampuan berhitung siswa? Apakah media domat layak digunakan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa? Dan apakah media domat efektif untuk kemampuan berhitung siswa? Tujuannya untuk mengetahui apakah media domat berpengaruh pada kemampuan berhitung siswa, mengetahui media domat layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa, dan mengetahui apakah media domat efektif digunakan untuk kemampuan berhitung siswa. Manfaat penelitian secara umum digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial. Digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab akibat suatu fenomena, kebijakan, atau perubahan sosial. Manfaat lain, manfaat linguistik dan manfaat praktis. Kajian teori, media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Pengetahuan yang cukup tentang media pengajaran yang meliputi menurut Hamalik. Yang pertama, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nilai atau manfaat media pembelajaran dalam pengajaran. Usaha inovasi dalam media pendidikan dan media pendidikan. Permainan domat, salah satunya yang menggunakan kartu hitung. Permainan ini mengadopsi permainan kartu domino dengan media kartu yang terbuat dari kertas yang berukuran 4x7. Permainan kartu domino menurut Olerton dapat digunakan untuk melibatkan siswa dalam berbagai konsep seperti operasi hitung, menambah, mengalih, membagi, dan mengenali koordinat. Dengan permainan ini, siswa dapat menjadi lebih kreatif dalam tingkat belajar. Siswa menjadi meningkat karena media ini menarik dan juga dapat mengasah otak siswa. Contoh permainan domat: 6x4, 24 bagi 4. Ketentuan warna kartu. Kelompok pertama level SD, perkalian 1-10, direntangkan angka 5-30. Jawabannya kelompok pertama. Kelompok kedua level medium, perkalian 1-20, jawabannya direntangkan angka 31-60. Dan kelompok level hard, perkalian 1-20, yang jawabannya direntangkan 61-100. Warna hijau untuk kartu level easy, kuning medium, dan merah berat. Metode penelitian, objeknya siswa kelas 2 Minangsa, untuk tempat di Minangsa. Variabel penelitian, variabel bebas, dan variabel terikat. Populasi, sampel, dan sampling. Teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik tes. Penilaian yang dimaksud untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kebugaran fisik, atau klasifikasi peserta tes dalam topik lain. Misalnya kepercayaan, tes dapat dilakukan secara verbal di atas kertas di komputer. Secara umum, tes fungsi terbagi menjadi dua: sebagai alat pengukur terhadap siswa, dan yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Bentuk tes yang digunakan adalah ulangan harian yang berupa soal pilihan ganda.
Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.